Cara menggunakan button di Flutter terbaru. Ini pertama kenapa sih kita harus upgrade ke button terbaru? Ini karena kalau kita lihat sendiri yang lama kan namanya rest button, yang terbaru kan elevated button. Nah, kalau kita lihat reset button ini aja udah dicoret, artinya depreciated. Nah, kalau nggak salah depreciated itu artinya setelah 4 kali release stable atau udah setelah setahun nih bakal dihilangin nih. Jadinya ya nggak bakal bisa dipakai lagi. Ya, itu alasan untuk upgrade ke button terbaru. Terus yang kedua, temanya. Nah, ini kan kita lihat kan warnanya biru, warna utamanya ya. Nah, ini kalau tombol terbaru dia udah otomatis nih warnanya biru, ngikutin warna utamanya. Cuman yang lama, ini dia abu-abu. Nah, ini saya nggak tahu abu-abu dari mana juga. Nah, itulah salahnya. Nah, coba kita misalkan kita ganti warnanya ke merah. Nah, buttonnya juga ikut warna merah, sedang yang tombol yang lama, yang reset button, tetap abu-abu. Nah, cara menggunakan button terbaru gimana? Misalkan nih, saya mau ganti warna nih. Tombol ini menjadi warna hijau. Nah, kalau di yang sebelumnya kan tinggal ganti color. Nah, ganti warna hijau kan. Sedangkan kalau yang di terbaru, caranya kalau kita color kan nggak ada ya. Dia harus menggunakan style. Nah, stylenya diisi apa? Diisi elevated button, style from, terus ganti colornya. Bukan color dia, namanya primary. Nah, begini dia caranya untuk mengganti warna. Nah, lalu gimana cara ganti warna teksnya nih? Misalkan saya mau ganti warna pink. Kalau di sebelumnya kan caranya, nah ini pink kan nih. Nah, kalau yang terbaru, di yang warna terbaru, atau tombol terbaru, itu klik ada on primary, terus ganti colornya. Nah, gitu. Nah, di sini kan ada banyak nih. Nah, itu silakan di-explore sendiri aja. Ini saya balikin dulu jadi semula. Nah, ini gimana caranya ketika kita klik itu menghasilkan tombol warna merah. Nah, kalau di sebelumnya kan tinggal dikasih highlight color. Nah, ketika kita klik kan dia warna merah. Nah, untuk tombol yang terbaru, ini dia nggak ada highlight color nih. Dan kita klik color, dia malah shadow color. Nah, ini caranya gimana? Nah, di sini kita harus menggunakan button style. Jadi, di setiap tombol terbaru, yang elevated, text button, sama outlined button, dia punya namanya button style. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya, yang elevated button style from, ini lebih lengkap gitu. Cuma memang lebih ribet. Maksudnya gimana? Contoh nih, kan kita mau ganti warnanya ketika kita diklik ke warna merah. Nah, caranya kita ganti background color-nya. Nah, kita mau warna merah ya. Ini nggak bisa kayak gini nih. Kenapa nggak bisa? Karena di sini kita lihat dia butuh material state property. Nah, jadi caranya tuh kita ganti material property dot resolve with. Nah, kita di resolve with kan ada T nih. Nah, ini diganti sama ini nih, color tanda tanya atau color yang bisa jadi null. Nah, ini kita bentar. Kita jadi blok dulu. Nah, ini belum berubah apa-apa. Nah, ini bisa jadi null. Null ini ketika dia return null, dia bakal panggil warna defaultnya. Warna defaultnya kan kita set warna biru nih, sama. Atau warna primary-nya lah. Nah, gimana ketika kita mau klik, itu dia jadi tombol warna merah. Nah, kita memainkan stats yang di sini nih. Jadi, caranya if stats dot contents material. Nah, ini. Nah, di sini kan ada berbagai macam ya. Nah, kita maunya ketika kita pencet, dia keluar tombol warna merah. Nah, berarti sini klik. Nah, kan jadi tombol warna merah. Misalkan kalau warna tombol semulanya warna hijau. Tinggal ganti ini. Kalau misalkan mau jadi hijau.
Nah, tombol defaultnya hijau, karena ini returnnya hijau, terus kita klik, dia jadi tombol warna merah. Ini kita coba lagi yang ini, misalkan kita mau ketika tombolnya di disable, itu maunya warnanya ungu. Ini caranya, if yang disable ini, nah, ini dikasih warnanya menjadi ungu tadi ya, ungu. Nah, caranya mendisable button tuh gimana toh? Nah, ini cara disable button biar nggak bisa dipencet. Ini fungsinya ganti aja no. Tuh, jadi dia warna ungu. Nah, ini kan kok warnanya hitam nih. Jadi kalau dia disable ya otomatis warnanya hitam. Caranya mau ganti tinggal ganti warna teksnya. Teksnya kan depan ya, berarti foreground color. Ini kita copy aja. Nah, kita maunya warna teksnya biasa. Cuman ketika dia error, kita mau warna putih. Tuh, nah kita tambahin. Nah, ketika kita kasih on press, dia jadi warna hijau lagi. Tapi ketika kita null lagi, dia jadi warna ungu. Nah, ini yang terakhir untuk button style. Nah, misalkan nih, saya mau warna ini kuning. Warna teksnya kuning. Nah, cuma kan kita butuh ini juga background colornya. Jadi ketika kita klik, jadi warna merah. Cuman kan kita kan nggak bisa ya, pakai yang biasanya gitu. Yang tadi elevated button to style, karena udah keganti sama ini. Nah, caranya gimana kalau misalkan cuma mau ganti warnanya aja nih jadi kuning. Nah, ini tick foreground color yang seperti tadi. Material state property. Nah, ini kan ada yang al ya. Kita pakai yang al, terus ganti warnanya jadi kuning. Nah, jadi dia warna kuning. Nah, sekarang kita cobain pakai outline button sama text button. Nah, gimana caranya kita set tema ini? Nah, kita misalkan punya banyak style nih, tapi stylenya sama semua. Kan kita nggak mungkin bikin style satu-satu kan? Nah, ini bisa di-set melalui tim data di sini, di material app-nya. Nah, caranya gimana? Misalkan saya mau buat outline button ini menjadi kapsul, sama bordernya ini lebih gelap lah, ini terlalu abu-abu, terlalu terang. Nah, caranya gimana? Ini kan outline button ya, jadi outline button tim, terus ini outline button tim data ini. Nah, di dalamnya kan ada style ya. Nah, kita bisa pakai button style atau outline button style from. Nah, kita pakai ini dulu aja ya. Nah, sini kan saya mau ganti bordernya menjadi kapsul ya. Nah, ini shape-nya bisa diganti menjadi stadium border. Nah, kita bisa lihat sendiri. Ini bentuk buttonnya ini jadi kapsul nih. Nah, lalu misalkan saya mau ganti border ini menjadi warna hijau. Caranya gimana? Caranya ini ada side, terus border side, terus ganti warnanya menjadi hijau. Nah, jadi hijau nih. Nah, selanjutnya ini saya mau ketika ini text button ini diklik, ya tulisannya membesar. Nah, caranya gimana? Kita pakai yang tim aja di sini. Text button tim, karena ini text button. Terus kita pakai text button tim data. Terus masukin stylenya. Nah, kita kan mau ganti teksnya nih. Jadi text style. Di sini butuhnya text style tanda tanya. Berarti bisa null berarti ya kalau tanda tanya nih. Nah, ini kita ganti jadi blok aja biar lebih gampang. Terus kan ini kan mau di teksnya membesar ketika kita klik. Nah, ketika kita klik berarti konteksnya material dot nih press.
kita mau tulisannya mau besar jadi 20 ukurannya. Nah, kita klik kan error nih ya. Nah, ini kenapa error? Karena di sininya 0. Tapi kan di sininya kan boleh 0. Nah, itulah di sini rada anehnya. Jadi bukan berarti kadang ketika ini kita bisa 0, di sini juga bisa 0. Nah, ini kita mau nggak mau kita masukin ini. Misalnya kita ganti awal 15. Terus kita save, terus kita harus reload lagi nih. Nah, kita pencet no, ke error ini. Nah, ini jadi kesimpulannya, jadi ada 3 tombol baru ya. Yang reset button menjadi elevated button, terus flat button menjadi text button, terus yang outline button jadi outlined button. Ini ada D-nya nih yang terbaru. Nah, setelah itu cara pakai stylenya itu tinggal kita mau tombol yang mana, misalkan text button, terus titik style from, atau kita pakai button style. Nah, button style ini bisa diganti pakai multi-step property resolve with. Resolve with itu kalau misalkan mau pakai stats kayak misalkan ketika diklik, ketika di drag, ketika di hover, atau misal kalau mau semuanya itu .all. Nah, sekian aja dari saya. Ini kalau mau ditanyakan bisa komentar di bawah.